Oke, hari ini kita akan bahas mengenai soal dan pembahasan reproduksi atau opsin, bagian pertama. Jadi soal nomor 1, seorang wanita usia 24 tahun dengan G3P1A1 datang ingin memeriksakan kehamilannya. Diketahui HPHT wanita ini adalah 20 April 2019. Kapan taksiran persalinan menurut Nagel? Jadi untuk mengetahui taksiran persalinan, ada 3 rumus yang bisa digunakan. Ada rumus McDonald, rumus Nagel, dan rumus Parik. Untuk rumus McDonald ini, kalau misalnya kita mau tentukan usia kehamilan dalam minggu, yaitu 1/7 kali tinggi fundus kali 8. Kalau untuk usia kehamilan dalam bulan itu 1/7 kali tinggi fundus kali 2. Untuk menggunakan rumus Nagel ini adalah untuk siklus haid 28 hari. Rumusnya adalah hari tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Kalau rumus Parik itu biasanya digunakan untuk siklus haid yang bukan 28 hari. Dengan rumus hari ditambah siklus kurang 21, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Untuk soal ditanya bagaimana taksiran persalinan menurut Nagel, berarti kita gunakan rumus hari tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1, yaitu 20 tambah 7 menjadi tanggal 27, bulan 4 dikurang 3 menjadi bulan 1 yaitu Januari, dan 2019 ditambah 1 menjadi 2020. Jadi taksiran persalinannya adalah 27 Januari 2020. Soal nomor 2, perubahan warna kebiruan atau ungu pada serviks, vagina, dan labia yang dialami ibu hamil sebagai peningkatan vaskularisasi disebut sebagai tanda. Nah, untuk tanda kehamilan, misalnya akibat dari perubahan uterus, ada beberapa tanda yang bisa dinilai. Yang pertama ada Chadwick, itu adalah perubahan warna kebiruan atau ungu pada serviks, vagina, dan labia. Kemudian ada tanda Goodell atau Goodell sign, ini adalah perlunakan porsio vaginalis cervix. Ada juga Ladin sign, itu perlunakan pada bagian midline dari uterus. Kemudian Hagar sign, yaitu perlunakan pada segmen bawah rahim. Ada yang disebut McDonald sign, ini adalah mudahnya korpus uteri untuk difleksikan terhadap serviks. Ada namanya Van Wert sign, itu adalah perlunakan fundus uteri di tempat terjadinya implantasi. Ada juga Piscaset sign. Ini adalah pembesaran asimetris di tempat implantasi akibat dari proliferasi sel-sel endometrium yang tidak teratur. Jadi jawabannya adalah Chadwick sign. Soal nomor 3, denyut jantung janin dapat didengar dengan Laennec pada usia kehamilan? Jawabannya adalah 18 minggu. Jadi untuk mengetahui denyut jantung janin dapat digunakan Laennec seperti gambar yang ada di slide ini. Itu biasanya bisa dideteksi pada usia kehamilan 17 sampai 18 minggu. Kemudian untuk apabila mau yang lebih cepat, itu bisa menggunakan Doppler, USG Doppler. Di sini juga bisa menentukan denyut jantung janin pada usia kehamilan 12 minggu. Soal 4, di bawah ini yang termasuk tanda kehamilan pasti adalah untuk tanda kehamilan ini ada tanda kehamilan tidak pasti dan tanda kehamilan pasti. Tanda kehamilan pasti seperti amenorrhea, morning sickness, mastodynia atau nyeri pada payudara, quickening, keluhan sering kencing pada malam hari serta konstipasi, perubahan berat badan, peningkatan temperatur basal lebih dari 3 minggu, perubahan warna kulit seperti areola menggelap, stria gravidarum, linea nigra, telangiectasis ataupun kloasma, pembesaran payudara dan perut, kontraksi dan perubahan uterus hingga ballottement. Untuk tanda kehamilan pasti dapat melalui DJJ atau denyut jantung janin. Palpasi janin didapatkan adanya gambaran janin pada pemeriksaan Leopold. Kemudian ronsen tampak tulang. Pada USG didapatkan adanya gestational sac hingga janin. Kemudian fetal ECG ada tanda-tanda kehidupan janin. Dan laboratorium yang dapat diperiksa adalah HCG. Bisa melalui urin, bisa melalui darah. Jadi yang termasuk tanda kehamilan pasti adalah detak jantung janin. Nomor 5, pemeriksaan yang tepat untuk mengetahui letak punggung janin adalah
Jadi untuk pemeriksaan posisi janin kita dapat lakukan Leopold maneuver. Pada Leopold maneuver ini ada 4 langkah, yaitu Leopold pertama, yaitu kita palpasi di bagian fundus uteri, kita menilai bagaimana konsistensinya, bagaimana bentuknya, bagaimana mobilitasnya. Kemudian kita juga bisa ukur ketinggian dari fundus itu. Kemudian setelah mengukur ketinggian fundus, kita dapat mengetahui apakah bagian atas janin ini adalah bokong, ataupun kepala, ataupun kosong. Kemudian pada Leopold 2 ini, kita menilai di bagian kiri dan bagian kanan untuk mengetahui mana bagian punggung, mana bagian ekstremitas. Kemudian pada manuver Leopold 3, kita mengetahui bagian bawah janin ini apakah adalah kepala, apakah adalah bokong, ataupun tanda-tanda kosong. Kemudian pada Leopold 4, ini untuk mengetahui apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Di sini kita melihat derajatnya apakah konvergen atau divergen. Jadi kalau pemeriksaan yang tepat untuk mengetahui letak punggung janin adalah Leopold 2. Untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, dianjurkan ibu hamil untuk melakukan kunjungan ANC. Di bawah ini yang benar mengenai jumlah kunjungan pemeriksaan ANC minimal adalah jadi untuk frekuensi ANC minimal dilakukan 4 kali, yaitu pada trimester 1 kali pada usia kehamilan di bawah 16 minggu, pada trimester 2 1 kali pada usia kehamilan 24-28 minggu, dan trimester 3 dilakukan 2 kali kunjungan, yaitu kunjungan pertama pada saat usia kehamilan 30-32 minggu, dan kunjungan 2 pada saat usia kehamilan 36-38 minggu. Jawabannya adalah trimester 3 sebanyak 2 kali. Soal nomor 7, seorang perempuan 25 tahun G1A0P0 dengan usia kehamilan 26 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan sering pusing dan mata berkunang-kunang. Pasien diketahui tidak kontrol rutin. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 120, frekuensi nafas 16, suhu 36,2 derajat. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 9,1, leukosit 6500, platelet 300.000 per milimeter pangkat 3. Apakah tata laksana yang tepat pada pasien tersebut? Jadi pada kasus ini diketahui Hb pada pasien ini adalah 9,1 gram per desiliter. Ini yang menunjukkan bahwa terjadi anemia pada ibu hamil. Anemia dalam kehamilan itu mempunyai kriteria yaitu pada trimester 1 dan 3 Hb di bawah 11 gram per desiliter, sedangkan pada trimester 2 di bawah 10,5 gram per desiliter. Untuk klasifikasi beratnya anemia juga HB11 itu tidak anemia, 9-10 itu anemia ringan, 7-8 itu anemia sedang, HB di bawah 7 adalah anemia berat. Etiologi tersering adalah defisiensi Fe. Untuk tata laksana anemia pada kehamilan, kalau untuk pencegahan anemia defisiensi besi menurut WHO, diberikan Fe 60 mg per hari selama 6 bulan, karena diperkirakan bahwa Fe 60 mg per hari dapat menaikkan kadar Hb sebanyak 1 gram per desiliter per bulan. Untuk tata laksana anemia, apabila sudah terjadi ADB, yaitu 180-200 mg besi elemental per hari, selama 1-2 bulan untuk koreksi anemia, kemudian dilanjutkan 2-4 bulan untuk simpanan besi. Bisa juga diberikan secara parenteral dengan ferrumdextran 1000 gram atau 20 mili intravena atau 2 kali 10 ml intramuskular. Nah, kalau secara parenteral ini kita dapat menaikkan Hb dengan relatif cepat, yaitu sekitar 2 gram per desiliter. Selama masa nifas, pemberian zat besi dan terapi asam folat itu minimal sampai 3 bulan postpartum. Jadi setelah partus harus dilanjutkan kembali suplementasi sampai 3 bulan. Indikasi transfusi pada kehamilan adalah yang pertama Hb di bawah 7 atau hematokrit di bawah 20%, atau kadar Hb lebih dari 7 dengan gejala klinis, adanya pusing, pandangan berkunang-kunang, takikardi. Nah, jenis transfusi yang diberikan adalah PRC atau packed red cell. Pada kasus ini,
didapatkan bahwa pasien sudah mempunyai keluhan pusing dan mata berkunang-kunang. Kemudian didapatkan adanya anemia. Jadi tata laksana yang tepat adalah kita transfusi PRC, kemudian berikan suplementasi Fe 180 sampai 200 mg per hari selama 1 sampai 3 bulan postpartum. Seorang wanita 28 tahun pada pemeriksaan didapatkan bentuk pelvis oval dan diameter AP pada inlet lebih besar dibandingkan diameter transversa. Jenis pelvis wanita ini adalah Jadi jenis-jenis panggul pada manusia itu ada 4, yaitu ginecoid, android, arthropoid, dan platypeloid. Pada ginecoid ini biasanya paling sering pada wanita dengan diameter AP sama dengan diameter transversa. Bentuknya adalah bulat. Kalau bentuk android ini biasanya diameter transversanya lebih dekat dengan os sacrum. Umumnya ini pada pria. Pada tipe anthropoid ini diameter AP-nya lebih besar dibandingkan dengan diameter transversa. Bentuknya lonjong seperti telur. Untuk platypeloid ini diameter transversa lebih besar dibandingkan diameter AP. Jadi untuk soal ini yang dia tanyakan adalah diameter AP lebih besar dibandingkan diameter transversa. Berarti jenis pelvis pada wanita ini adalah pelvis anthropoid. 9. Seorang wanita G1A0P0 usia kehamilan 18 minggu datang ke dokter dengan keluhan muncul bercak kecoklatan pada wajah. Pasien tidak pernah menggunakan bedak atau alat kosmetik apapun selama kehamilan. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? Jadi perubahan kulit pada kehamilan ini terjadi akibat dari stimulasi melanostimulating hormone akibat dari peningkatan estrogen. Nah, jenis-jenis perubahan kulit pada kehamilan yang dapat terjadi adalah adanya kloasma atau bercak kehitaman biasanya di daerah wajah, kemudian warna areola menggelap, stria gravidarum ini biasanya akibat dari peregangan pada perut, kemudian linea nigra ada garis berwarna hitam di bagian tengah perut atau di linea mediana perut, dan telangiectasis. Telangiectasis ini biasanya akibat dari peningkatan estrogen yang menyebabkan dilatasi dari kapiler sehingga kelihatan pembuluh darah arteriol ini melebar dan kelihatan di bagian kulit. Jadi untuk soal ini pasien ini mengalami bercak berwarna kecoklatan pada wajah yang disebut sebagai kloasma. 10. Kebutuhan asam folat pada ibu hamil per hari adalah Nah, jadi nutrisi pada ibu hamil ini yaitu kalori 2.300 kilokalori, protein 30 gram per hari, kalsium 1,5 sampai 2 gram per hari, zat besi yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu 60 mg per hari, dan asam folat 400 mikrogram per hari. Jadi jawabannya adalah 400 mikrogram atau 400 mcg. 11. Seorang wanita 24 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah. Pasien mengaku sudah terlambat haid selama 3 minggu. Pada pemeriksaan tes plano didapatkan hasil positif. Hormon yang dideteksi oleh tes plano diproduksi oleh Jadi tes plano ini adalah tes kehamilan. Tes kehamilan ini adalah tes yang mendeteksi adanya hormon HCG baik di dalam urin maupun di dalam darah. Hormon HCG ini diproduksi oleh sel-sel trofoblas. Nah, produksi HCG ini meningkat sampai kurang lebih ke hari ke-60 kehamilan, kemudian turun lagi. Fungsi dari hormon HCG adalah mempengaruhi korpus luteum untuk tumbuh terus supaya tidak mengalami regresi, serta menghasilkan progesteron, sampai plasenta dapat membuat cukup progesteronnya sendiri. Jadi, hormon yang dideteksi oleh tes plano, yaitu HCG, diproduksi oleh sel-sel trofoblast. 12. Seorang perempuan usia 23 tahun G1A0P0 dengan usia kehamilan 12 minggu datang dengan keluhan mual muntah hebat. Pasien tidak bisa memasukkan makanan, terutama saat mencium aroma-aroma yang menusuk. Akibat keluhannya, pasien tidak dapat bekerja. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran sedikit apatis,
tekanan darah 80/50, nadi 112, suhu 37,2, tercium bau aseton dari hawa pernafasan pasien. Diagnosis pasien ini adalah Nah, dari soal ini didapatkan pasien dengan keluhan mual muntah hebat. Mual muntah hebat ini biasanya kita mengarahkan ke hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum. Emesis gravidarum adalah mual muntah yang terjadi pada kehamilan hingga usia 16 minggu. Disebut hiperemesis gravidarum jika mual muntahnya biasanya hebat atau berat badan turun lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil, ketonuria, dehidrasi, dan adanya ketidakseimbangan elektrolit. Untuk grading dari hiperemesis gravidarum ini ada 3. Pada grade 1 ini terjadi muntah terus-menerus, timbul intoleransi terhadap makanan dan minuman, berat badan turun, ada nyeri epigastrium, muntahnya ini keluar makanan, lendir, dan sedikit cairan empedu, dan bisa juga keluar darah. Nadinya meningkat sampai 100 kali per menit dengan tekanan darah sistolik yang menurun. Mata cekung dan lidah kering, ini merupakan tanda dehidrasi, turgor kulit kurang, dan urin sedikit tapi masih normal. Pada grade 2, gejalanya sudah lebih hebat. Segala yang dimakan dan diminum itu dimuntahkan. Pasien mengalami haus hebat yang menyatakan bahwa pasien mengalami dehidrasi ringan sedang. Kemudian subfebril, nadi cepat dan lebih dari 100-140 kali per menit dengan tekanan darah sistol kurang dari 80. Apatis, kulit pucat, lidah kotor, kadang iterus, ada aseton dan bilirubin dalam urin. Jadi kalau misalnya ditemukan adanya aseton, minimal itu adalah grade 2 dan berat badan cepat menurun. Pada grade 3 ini kondisinya sudah adanya gangguan kesadaran hingga koma. Mual muntahnya ini biasanya berkurang atau berhenti, tetapi dapat terjadi iterus, cyanosis, nistagmus, gangguan jantung, bilirubin, dan proteinuria dalam urin. Pada kasus ini, karena sudah ditemukan adanya aseton dari hawa pernafasan pasien dan pasien masih dalam kesadaran yang apatis, berarti ini adalah hiperemesis gravidarum grade 2. 13. Soalnya sama. Tata laksana awal yang dapat diberikan pada pasien ini adalah Jadi untuk tata laksana awal dari hiperemesis gravidarum yaitu stop makanan per oral 24-48 jam, bisa diberikan infus glukosa 10% atau 5% dibanding RL itu 2:1, 40 TPM. Medikamentosanya dapat diberikan B1, B2, dan B6. Kemudian vitamin B12, vitamin C, fenobarbital atau chlorpromazine, antiemetik berupa prometasin atau prochlorperasin, bisa juga diberikan antasida. Jadi tata laksana lanjutan untuk hiperemesis gravidarum itu adalah diet hiperemesis. Nah, ada 3 diet hiperemesis. Diet hiperemesis 1 ini hanya diberikan pada hiperemesis grade 3. Makanannya hanya berupa roti kering dan buah-buahan. Cairan atau air ini tidak diberikan bersama dengan makanan, tetapi 1-2 jam sesudahnya. Makanan ini kurang mengandung zat gizi kecuali vitamin C, sehingga hanya diberikan selama beberapa hari. Untuk diet hiperemesis 2, ini diberikan bila rasa mual dan muntah sudah mulai berkurang. Secara berangsur mulai diberikan bahan makanan yang bernilai zat gizi tinggi. Minuman tidak diberikan juga bersama makanan. Makanan ini rendah dalam semua zat gizi kecuali vitamin A dan vitamin D. Pada diet hiperemesis 3 ini diberikan pada penderita dengan hiperemesis ringan. Jadi, minuman sudah boleh diberikan bersama dengan makanan. Makanan ini cukup dalam semua zat gizi kecuali kalsium. Kemudian bisa diberikan rehidrasi dan suplemen vitamin. Pilihan cairan untuk rehidrasi adalah NaCl 0,9%. Cairan dextrose tidak boleh diberikan karena tidak mengandung sodium yang cukup untuk mengoreksi hiponatremia akibat mual muntah yang terus-menerus. Suplementasi kalium atau potasium boleh diberikan secara intravenous sebagai tambahan. Suplemen tiamin juga bisa diberikan secara oral 50-150 mg atau 100 mg dilarutkan ke dalam 100 cc NaCl. Kemudian urin output juga harus dimonitor dan perlu dilakukan pemeriksaan dipstik untuk mengetahui apakah terjadi ketonuria atau tidak. Kemudian antiemesis yang dapat diberikan
bisa dopamin antagonis seperti metoclopramid atau domperidone, golongan-golongan fenotiasin seperti chlorpromazine atau chlorpromazine, golongan antikolinergik seperti disiklomin atau antihistamin H1 reseptor antagonis seperti prometasin, siklisin. Dan pada penelitian tidak dijumpai adanya teratogenisitas pada penggunaan anti-emesis. Kalau misalnya masih tidak memberikan respon, dapat juga dikombinasi dengan kortikosteroid seperti golongan 5-HT3 yaitu ondansetron, cisaprate. Nah, jadi tata laksana awal yang diberikan pada hiperemesis gravidarum adalah rehidrasi. 14. Seorang wanita 20 tahun G4-penol A3 datang membawa hasil pemeriksaan laboratorium. GM toxo non-reaktif, IgG toxo reaktif, IgM rubella reaktif, IgG rubella non-reaktif, IgM CMV non-reaktif, IgG CMV non-reaktif, IgM dan IgG herpes non-reaktif. Diagnosis pasien ini adalah jadi hasil lab yang dibawa oleh ibu tersebut itu adalah hasil lab yang mengarahkan ke arah penyakit TORS. TORS ini adalah beberapa kelompok penyakit infeksi yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. IgM menyatakan adanya infeksi akut, sedangkan IgG menyatakan adanya riwayat infeksi sebelumnya. Jika IgM positif, IgG negatif artinya sekarang masih mengalami kondisi akut, infeksi akut. Apabila IgM negatif, IgG positif berarti pernah mengalami infeksi sebelumnya namun sekarang tidak dalam fase akut. Kalau misalnya IgM dan IgG positif artinya pernah terinfeksi sebelum dan sekarang terinfeksi kembali atau reinfeksi. Jadi untuk pasien ini karena IgM rubella reaktif sedangkan IgG rubella non-reaktif berarti sekarang dia terinfeksi rubella. 15. Ibu hamil G2P1A0 dengan usia kehamilan 16 minggu datang ke dokter dengan keluhan nyeri saat berkemih. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri saat penekanan suprapubik. Antibiotik apa yang boleh diberikan pada pasien? Nah, jadi pada skenario tadi ini menunjukkan ke arah infeksi saluran kemih. Adanya nyeri tekan pada suprapubik. Biasanya ini mengarahkan kita ke sistitis akut. Jadi etiologi tersering dari ISK pada kehamilan adalah E. coli. Pada pemeriksaan, jika didapatkan adanya 10⁵ colony forming unit dalam spesimen urin tengah atau midstream urin, tapi tidak ada gejala disebut dengan bakteri urea asimptomatik. Kalau misalnya ada seperti nyeri tekan suprapubik atau adanya ada hematuria mikroskopis, biasanya ini disebut sebagai sistitis akut. Kalau misalnya sudah ada manifestasi sistemik seperti demam, meriang, mual muntah, serta ada nyeri ketok costovertebra berarti mengarahkan ke pyelonefritis akut. Pada soal tadi ini, dia mengarahkan ke sistitis akut. Untuk ibu hamil, sistitis akut dapat diberikan nitrofurantoin atau juga amoxicillin clavulanate. Kalau untuk pyelonefritis pada ibu hamil bisa diberikan ampigenta seperti atau ampicillin dengan gentamisin. Jadi antibiotik yang dapat diberikan pada sistitis untuk ibu hamil adalah amoxicillin. 16. Seorang wanita usia 28 tahun G2P1A0 datang ke puskesmas untuk antenatal care. Pada Leopold didapatkan bagian bayi sulit teraba, denyut jantung janin terdengar menjauh, tanda vital ibu dalam batas normal. Kemungkinan diagnosis yang paling tepat adalah jika didapatkan adanya bagian bayi yang sulit teraba, ini menyatakan bahwa kemungkinan besar ada pembesaran pada hasil konsepsi, bisa berupa polyhydramnion. Ini ditandai dengan adanya denyut jantung janin yang terdengar menjauh, artinya ada batas antara janin dengan ibu yang semakin menjauh akibat dari penumpukan cairan. Jadi polyhydramnion ini adalah kondisi di mana cairan amnion lebih dari 2 liter atau di atas persentil 95 sesuai usia kehamilan. Pada temuan klinis dapat ditemukan uterus tegang dan besar, kesulitan meraba bagian janin atau mendengarkan DJJ yang terjadi pada pasien ini,
hingga kesulitan bernafas, pemegang tungkai, dan oligouri. Untuk diagnosis polyhydramnion dapat menggunakan USG, yang kita ukur adalah Amniotic Fluid Index. Biasanya lebih atau sama dengan 25 cm, atau kantong amnion tunggal ini lebih sama dengan 8 cm. Adapun klasifikasi dari polyhydramnion yaitu AV 25 sampai 29,9 cm adalah polyhydramnion ringan, AV 30 sampai 34,9 adalah polyhydramnion sedang, sedangkan lebih sama dengan 35 cm adalah polyhydramnion berat. Jadi pada pasien ini didiagnosis sebagai polyhydramnion dengan pertimbangan adanya denyut jantung janin yang terdengar menjauh, serta pada Leopold didapatkan bagian bayi sulit teraba. 17. Seorang wanita 30 tahun G2P1 datang ke puskesmas untuk ANC. Pada pemeriksaan Leopold didapatkan uterus lebih besar dari usia kehamilan, terdapat 3 bagian besar dan 2 balotemen. Diagnosis yang paling tepat adalah jadi pada pemeriksaan balotemen didapatkan uterus lebih besar dari usia kehamilan. Terdapat 3 bagian besar dan 2 balotemen. Ini menyatakan bahwa kemungkinan besar di dalam terdapat lebih dari satu janin yang kita sebut sebagai gemeli. 18. Seorang ibu datang memeriksakan diri karena merasa pergerakan janin kurang, usia kehamilan 32 minggu. Taksiran berat janin dari USG adalah 2000 gram dengan indeks cairan ketuban adalah 28 cm. Diagnosis pasien ini adalah seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, jika didapatkan adanya indeks cairan ketuban atau amniotic fluid index lebih sama dengan 25 cm, maka diagnosisnya adalah polyhydramnion. Karena pasien ini masih indeks cairan ketubannya masih 28 cm, maka dia masuk dalam klasifikasi polyhydramnion ringan. Ini juga ditandai dengan pergerakan janin yang berkurang. 19. Seorang perempuan usia 28 tahun G3P1A1 hamil 36 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 1 hari yang lalu. Keluhan disertai keputihan berbau warna kehijauan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/60, nadi 112, nafas 24, suhu 38,4. DJJ 170 kali per menit. Terdapat nyeri palpasi fundus uterus dan His negatif. Pada pemeriksaan lab didapatkan leukosit 16.000 per mm kubik. Apakah diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut? Jadi dari hasil pemeriksaan lab, leukosit 16.000 menyatakan bahwa kemungkinan ini adalah infeksi. Kemudian pasien sudah hamil 36 minggu dengan keluhan demam. Jadi kemungkinan besar ini adalah suatu chorioamnionitis. Jadi chorioamnionitis adalah infeksi pada chorion dan amnion. Diagnosis ditegakkan jika ditemukan demam lebih dari 38 derajat Celcius dengan 2 atau lebih tanda berikut, yaitu leukositosis lebih dari 15.000 sel per mm kubik, DJJ lebih dari 160 kali per menit, frekuensi nadi ibu lebih dari 100 kali per menit, adanya nyeri tekan fundus saat tidak berkontraksi, dan cairan amnion berbau. Tata laksana dari chorioamnionitis adalah ampicillin 2 gram intravena per 6 jam ditambah gentamisin 5 mg per kilogram berat badan IV setiap 24 jam. Pertimbangan itu adanya nyeri palpasi fundus uteri pada saat tidak berkontraksi dengan demam, adanya pemeriksaan lab dengan leukosit lebih dari 15.000 yaitu pada pasien 16.000. Ini menyatakan bahwa pasien kemungkinan terkena chorioamnionitis. 20. Seorang wanita usia 27 tahun datang dengan keluhan telat haid selama 3 bulan. Pasien juga mengatakan keluar darah sedikit-sedikit dari vagina sejak 2 hari disertai kram pada perut dan mual muntah hebat. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160/90, nadi 120, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, balotemen negatif, DJJ negatif, planotes positif, albumin urin +2. Diagnosis yang mungkin pada pasien ini adalah jadi dari kata kunci soal ini didapatkan telat haid 3 bulan dengan planotes positif,
yaitu kemungkinan besar usia kehamilan sekitar 12 minggu atau 3 bulan. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan tinggi fundus 1 jari di bawah pusat. Jadi tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat ini menyatakan bahwa usia kehamilan kira-kira 16-20 minggu. Jadi ada ketidaksinambungan antara hasil pemeriksaan fisik dengan hasil anamnesis. Artinya tinggi uterus ini lebih besar dibandingkan dengan usia kehamilannya. Kemudian kata kunci lainnya adalah DJJ negatif, balotomy negatif, albumin urin plus 2. Dari skenario ini mengarahkan kita ke arah mola hidatidosa. Jadi mola hidatidosa adalah penyakit trofoblastik gestasional yang disebabkan oleh kelainan pada filikorionik yang disebabkan oleh proliferasi trofoblastik dan edema pada trofoblast. Klasifikasinya ada mola parsial dengan karyotip 69SHS atau 69HSY. Biasanya di USG didapatkan adanya honeycomb appearance atau mola komplit, yaitu dengan karyotip 46HS atau 46HY. Biasanya pada USG didapatkan adanya gambaran snowstorm atau snowflake. Untuk diagnosis mola hidatidosa, yang pertama ada perdarahan per vagina berupa bercak hingga berjumlah banyak. Biasanya ini pada awal-awal kehamilan. Kemudian mual dan muntah hebat. Ukuran uterus lebih besar dari usia kehamilan yang terjadi pada pasien ini. Kemudian tidak ditemukan janin intrauteri pada USG. Kemudian nyeri perut, serviks terbuka, keluar jaringan seperti anggur, tidak ada janin, hipertensi seperti pada pasien ini, adanya embolisasi akibat deportasi trofoblast ke venula dan tirotoksikosis. Jadi karena pada pasien ini didapatkan adanya planotes positif dengan hamil tidak haid selama 3 bulan, kemudian tinggi fundus 1 jari di bawah pusat yang menyatakan ketidaksinambungan antara usia kehamilan dan tinggi fundus, kemudian juga keluar darah per vaginam, kemudian disertai dengan nyeri perut, namun DJJ negatif, kemungkinan besar ini adalah mola hidatidosa.